Kenapa hidupmu terasa seperti terhenti? Kenapa setiap langkah maju seperti dihadang oleh tembok tak terlihat? Kenapa rezeki yang kau cari dengan doa, kerja keras, dan keyakinan tak kunjung datang? Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang menahanmu? Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari alam yang tak terlihat, dari energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan anehnya, kamu tidak tahu dari mana asalnya. Ini bukan tentang kurang usaha, bukan tentang kurang berdoa. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bergetar di antara langit dan bumi, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan malaikat penjagamu sendiri. Sulit dipercaya, bukan? Bagaimana mungkin malaikat penjaga kita bisa menghambat rezeki? Bukankah mereka ditugaskan untuk melindungi dan menuntun kita? Tapi, dengar ini baik-baik. Dalam perjalanan spiritual yang panjang, ada satu kenyataan yang sering kita abaikan. Malaikat penjaga tidak hanya mengikuti takdir. Mereka juga merespon energi kita. Apa artinya? Artinya, jika kamu memancarkan keraguan, jika kamu hidup dalam vibrasi ketakutan, jika hatimu penuh dengan keluhan, kemarahan, dan kehilangan arah, mereka akan menunggu, mereka akan diam, mereka tidak akan membuka gerbang rezeki, karena mereka hanya bertugas saat kamu sejajar dengan cahaya. Ini bukan hukuman, ini peringatan, ini panggilan halus dari semesta, agar kamu kembali pada tujuan hidupmu. Kamu mungkin bangun setiap pagi dengan rasa berat di dada. Melangkah, tapi tak benar-benar berjalan. Berdoa, tapi tak benar-benar yakin. Meminta, tapi takut menerima. Apa yang salah? Mungkin kamu sudah terlalu lama hidup di luar poros jiwamu, terlalu sibuk mengejar angka dan pengakuan, terlalu sering mengabaikan suara batin yang berbisik. Ada jalan lain, jalanmu yang sejati. Ingatlah ini, rezeki bukan hanya tentang uang, rezeki adalah cahaya. Rezeki adalah ketenangan batin, hubungan yang sehat, peluang yang datang di waktu tepat, dan kekuatan untuk bertahan. Tapi cahaya itu hanya datang saat kamu menjadi wadah yang siap. Dan malaikat penjagamu tahu itu. Jadi jika kamu merasa rezekimu terhambat, jangan langsung melihat keluar. Lihatlah ke dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah selaras dengan diriku yang tertinggi? Apakah aku sudah membuka hati dengan iman dan rasa syukur yang tulus? Jangan buru-buru menjawab. Dengarkan. Heninglah sejenak. Bayangkan cermin besar di hadapanmu. Lihat ke dalam matamu sendiri. Siapa dirimu saat tidak ada yang melihat? Apakah kamu hidup dalam cinta? Atau masih terperangkap dalam luka masa lalu? Apakah kamu memberi tanpa pamrih? Atau masih menyimpan dendam dan ketakutan? Itulah kunci yang tersembunyi. Karena malaikat penjagamu tidak akan mendorongmu ke depan. Jika kamu sendiri masih menarik dirimu ke belakang. Ini bukan cerita tentang keajaiban instan. Ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki tidak hanya turun dari langit, ia juga tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menyadari itu, saat kamu membuka hatimu, saat kamu mulai memaafkan, bersyukur, dan percaya sepenuhnya, energi di sekitarmu berubah. Langit pun merespon. Malaikatmu mulai bergerak. Mereka tidak pernah menjauh. Mereka hanya menunggu kamu kembali pada frekuensi cinta dan cahaya. Karena hanya di sanalah mereka bisa bekerja. Jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali. Bukan kepada dunia, tapi kepada jiwamu sendiri. Klik suka dan subscribe sekarang. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini. Karena video ini adalah cahaya kecil yang bisa membuka pintu besar dalam hidupmu. Bayangkan sebuah pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan, tapi hanya bisa dibuka dengan getaran hati.
Itulah pintu rezekimu. Dan kuncinya bukan uang, bukan koneksi, bukan keberuntungan, melainkan satu kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu, keyakinan dalam pikiran bawah sadarmu. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang menarik? Orang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu tampan, bahkan tidak punya banyak modal, tapi hidupnya penuh rezeki. Apa rahasianya? Mereka menemukan alat tersembunyi itu. Mereka menggunakan kekuatan dalam pikiran mereka. Mereka mengerti satu hukum sederhana yang diajarkan oleh Napoleon Hill. Segala sesuatu yang bisa dibayangkan secara jelas dan diyakini dengan kuat akan menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah hukum semesta dan lebih tua dari waktu itu sendiri. Pikiran bawah sadar adalah tempat keajaiban terjadi. Ia tidak bertanya apakah sesuatu itu benar atau salah, mungkin atau mustahil. Ia hanya menerima apa yang kamu ulangi dengan perasaan yang mendalam. Dan disinilah kesalahan banyak orang. Mereka meminta rezeki, tapi setiap hari berkata dalam hati, "Aku susah. Aku tidak cukup. Aku gagal." Mereka berdoa dengan mulut, tapi mengutuk dengan pikiran. Mereka tersenyum di luar, tapi meragukan di dalam. Dan malaikat penjaga tahu mana yang sungguh berasal dari hati. Sekarang dengarkan baik-baik, karena ini adalah saat aha-mu. Rezeki tidak datang karena kamu minta. Rezeki datang karena kamu siap. Dan kesiapan itu bukan di dompet, tapi di dalam pikiranmu. Autosugesti, itulah alat tersembunyimu. Kata-kata yang kamu ulangi setiap hari, baik keras maupun diam, menciptakan getaran di sekelilingmu. Getaran itu membentuk medan energi, dan malaikatmu, semesta, takdir, semua hanya bisa menyalurkan rezeki saat getaran itu cocok dengan apa yang kamu minta. Maka sekarang tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa mantra yang kamu ucapkan setiap hari? Apakah kamu berkata, "Aku tidak bisa, semua sulit, hidupku penuh kegagalan," atau kamu mulai berkata, "Aku mampu, aku layak menerima rezeki yang besar, aku sudah hidup dalam keberlimpahan." Lihat perbedaannya. Kata-kata bukan hanya bunyi. Ia adalah doa yang membentuk realita. Dan tidak butuh waktu lama. Ketika kamu mulai mengatur ulang isi pikiranmu, ketika kamu mulai menanamkan kalimat-kalimat positif dengan penuh emosi, sesuatu akan bergerak di balik layar kehidupanmu. Bayangkan pikiranmu seperti kebun. Jika kamu menanam benih keyakinan dengan disiram oleh doa dan dipupuk dengan syukur, maka dalam waktu yang tak kamu duga, tunas rezeki akan tumbuh. Kamu tidak perlu tahu bagaimana. Kamu hanya perlu yakin bahwa ia akan datang. Dan inilah peran malaikat penjagamu. Mereka membuka jalan saat getaranmu sudah sesuai. Mereka menuntun langkahmu ke arah yang tak terduga. Kadang lewat pertemuan yang tampaknya kebetulan, tapi sebenarnya adalah jawaban dari autosugesti yang selama ini kamu tanam. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam, letakkan tangan di dada, dan ucapkan dalam hati, "Aku siap menerima rezeki dari segala arah. Aku percaya, aku berserah, aku bergerak." Rasakan itu, bukan hanya di pikiran, tapi di jiwa. Karena saat kamu merasa, bukan hanya berpikir, energi itu akan hidup, dan alam akan menanggapi. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang yang besar, yang bijak, yang damai, telah menempuh jalan yang sama. Dan mereka semua memulai dengan satu hal, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan di luar, tapi di dalam. Inilah alat yang kamu cari. Bukan formula ajaib, tapi kesadaran bahwa hidupmu adalah pantulan dari apa yang kamu pikirkan secara konsisten. Mulai hari ini, jadikan autosugesti sebagai ritual. Ucapkan kata-kata positif setiap pagi, setiap malam. Tanamkan dalam tidurmu.
dan biarkan itu tumbuh tanpa kamu harus mengawasi. Karena rezeki bukan datang karena kamu melihatnya, tapi karena kamu mempercayainya sebelum ia tiba. Perubahan tidak datang dalam satu malam. Ia datang pelan-pelan, seperti matahari yang menyelinap dari balik gelapnya langit fajar. Dan seperti fajar, kamu harus bangun lebih dulu sebelum cahayanya tiba. Kini kamu tahu, kekuatan itu ada dalam dirimu, tapi kekuatan tanpa disiplin hanyalah potensi yang tertidur. Inilah bagian yang banyak orang hindari. Bagian di mana keajaiban tidak lagi hanya dibayangkan, tapi diperjuangkan. Bagian di mana kamu harus memilih untuk bertindak, meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi jaminan. Napoleon Hill menyebut ini sebagai persistensi, keteguhan, disiplin, konsistensi. Dan sayangnya, inilah ujian yang paling sering membuat orang berhenti. Mereka mulai dengan semangat membara, tapi padam saat hasil tak kunjung datang. Mereka berdoa dengan air mata, tapi menyerah saat jalan terasa gelap. Mereka mengucapkan afirmasi, tapi kembali pada keraguan lama saat dunia tidak berubah secepat yang diharapkan. Pertanyaannya, apakah kamu akan seperti mereka, atau kamu akan terus berjalan? Bahkan ketika hanya suara hatimu yang mendampingi, perubahan sejati butuh keberanian. Keberanian untuk melawan musuh terbesar, pikiranmu sendiri. Pikiran yang berkata, tidak usah repot. Percuma. Ini tidak akan berhasil. Itulah suara lama. Suara dari versi dirimu yang lama. Versi yang telah hidup dalam ketakutan dan kebiasaan terbatas selama bertahun-tahun. Tapi kamu bukan lagi dia. Kamu telah bangun, dan bangkitnya kesadaran harus diikuti dengan latihan. Mulai hari ini, jadikan ritual ini sebagai fondasi hidupmu. Setiap pagi setelah bangun, sebelum menyentuh ponsel, sebelum bicara pada siapapun, pejamkan mata dan ucapkan 3 kalimat ini. Aku adalah cahaya. Aku adalah magnet rezeki. Aku berjalan bersama malaikat dan semesta. Rasakan maknanya. Bayangkan sinar putih mengelilingi tubuhmu. Lihat dirimu disinari oleh energi baru. Ulangi sampai tubuhmu bergetar, sampai jiwamu percaya. Lalu, ambil satu tindakan kecil yang selaras dengan niatmu. Tidak perlu besar, cukup satu langkah. Membaca, menulis rencana, memberi, membantu, mendoakan. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan membuka gerbang besar. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri, bahwa kamu layak, bahwa kamu siap, bahwa kamu sedang menanam, bukan sekadar menunggu panen. Dan jika suatu hari kamu jatuh, karena kamu pasti akan jatuh, ingat ini, jangan menilai perjalananmu dari satu hari buruk. Lihatlah ke arah-arah yang kamu tuju, bukan ke lubang yang kamu jatuh. Semesta tidak mengukur keberhasilan dari kesempurnaan. Ia mengukur dari niat dan konsistensi. Setiap kali kamu berkata, "Aku mampu," malaikatmu mencatat. Setiap kali kamu melawan rasa malas, semesta membuka sedikit celah. Setiap kali kamu mengangkat wajah dan berkata, "Aku percaya," gelombang energi baru mulai bergerak di sekitar hidupmu. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Setiap disiplinmu adalah bentuk cinta. Cinta kepada masa depanmu, cinta kepada mimpimu, cinta kepada jiwa yang telah lama menunggu untuk bangkit. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Bayangkan benih kecil di dalam dada. Benih itu adalah versi terbaikmu. Setiap hari kamu memberi air melalui afirmasi, doa, dan tindakan. Setiap malam kamu menyelimuti benih itu dengan kehangatan syukur. Dan suatu hari, ia akan tumbuh. Ia akan menembus tanah keraguan. Ia akan menjadi pohon kuat yang tak bisa digoyahkan oleh badai hidup. Di sanalah rezeki akan bersarang. Di batang kepercayaan,
di dahan-dahan syukur, di daun-daun tindakan nyata. Latihan ini bukan hanya untuk 1 minggu. Ini adalah gaya hidup. Gaya hidup orang-orang yang tidak menunggu keajaiban, tapi menciptakan ruang bagi keajaiban datang. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu sudah memilih untuk bangkit. Kamu sudah mulai menyalakan api itu. Jangan biarkan padam lagi. Sekarang bayangkan ini. Dirimu berdiri di tepi jurang gelap. Di depanmu, kabut tebal menyelimuti jalan. Kamu tak bisa melihat apapun, tapi di dalam hatimu ada bisikan kecil yang berkata, "Langkahlah, cahaya akan muncul setelah kamu melangkah." Dan saat kamu mulai melangkah, sesuatu yang ajaib terjadi. Kabut mulai menipis, langkahmu menjadi cahaya. George Keats. Dan jalan yang selama ini kamu cari, ternyata sudah menunggumu selama ini. Itulah transformasi, bukan hanya perubahan keadaan, tapi perubahan cara kamu melihat dunia. Perubahan dari dalam, dari keyakinan yang tadinya lemah menjadi kuat, dari hidup yang tadinya penuh luka menjadi tempat tumbuhnya makna. Malaikat penjagamu tidak pernah menghilang. Mereka hanya menunggu kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya, dan sekarang mereka telah bergerak. Energi mereka mengelilingimu, mereka bekerja bersamamu, menuntunmu, membukakan jalan yang tidak bisa dibuka oleh logika. Kamu akan mulai merasakan hal-hal kecil yang berbeda. Pintu yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka. Orang yang dulu menjauh, tiba-tiba hadir membawa bantuan. Ide-ide baru mengalir. Rezeki datang dari arah yang tidak kamu duga. Bukan karena kamu lebih beruntung dari sebelumnya, tapi karena kamu kini selaras. Selaras dengan niat, selaras dengan doa, selaras dengan getaran ilahi. Inilah saatnya kamu hidup sebagai dirimu yang baru. Bukan lagi korban masa lalu, bukan lagi orang yang menunggu, tapi pencipta, penyalur, pemancar. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap langkah yang kamu ambil adalah doa yang hidup. Bayangkan dirimu berjalan dengan penuh kepercayaan, matamu bersinar, hati tenang, langkahmu ringan, karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Energi rezeki kini mengalir dalam hidupmu, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi wadahnya. Bayangkan itu. Setiap pagi kamu bangun bukan dengan beban, tapi dengan rasa syukur. Setiap malam kamu tidur bukan dengan ketakutan, tapi dengan kedamaian. Inilah hidup baru yang sedang menunggumu. Hidup yang tidak lagi digerakkan oleh kekurangan, tapi oleh kelimpahan. Dan tahukah kamu, semua ini berawal dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk mendengarkan, untuk mempercayai, untuk mengubah pola pikirmu. Kamu telah melangkah sejauh ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Karena kamu telah merasakan cahaya, dan sekali kamu melihat terang, kamu tak bisa lagi nyaman dalam gelap. Maka rawatlah cahaya ini. Lindungi ia dari keraguan. Peluk ia dengan doa, perkuat ia dengan tindakan. Jangan diam, jangan tunda. Jangan menunggu hari yang sempurna, karena hari ini adalah hari yang sempurna untuk hidup baru. Bangun, berdiri, ucapkan dalam hati, "Aku telah berubah, aku telah dibimbing, dan sekarang aku berjalan dengan keyakinan penuh." Jika kamu merasakan ini bukan sekadar kata-kata, tapi suara jiwamu sendiri, maka kamu tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Dan sebelum kita mengakhiri, aku ingin kamu tahu satu hal terakhir. Semua ini, setiap kalimat, setiap momen sunyi yang kau rasakan selama menonton, bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk menghidupkan kembali cahaya dalam dirimu. Panggilan dari malaikat penjagamu yang selama ini menunggu. Dan kini mereka telah bersiap untuk membukakan pintu yang selama ini tertutup. Klik subscribe sekarang jika kata-kata ini menyentuh jiwamu.
Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Dan saat kamu menekan tombol itu, anggaplah itu sebagai komitmen kecil bahwa kamu siap menerima, siap berubah, siap berjalan bersama semesta. Hidup barumu sudah menunggu, dan kamu akhirnya telah sampai.